Disuruh cuci baju, yang nyuci malah disalahin. Terus yang nyuruh gak disalahin. Aneh kan? Semoga NM gak apa-apa ya, semangat. Menurut saya ini adalah salah satu kasus terlucu. Ada orang yang melanggar hukum, diketahui sama NM. Dan akhirnya dia memberikan uang kepada NM biar kejahatannya atau kesalahannya tidak terbuka atau terkuak. Orang yang melakukan kejahatan ini bermula awalnya kejahatan itu dimulai dari dirinya. Sehingga seseorang itu menerima uang ini. Dan yang lucunya lagi, yang melakukan kejahatan dan yang memberikan uang untuk menutupi kejahatan malah melaporkan orang yang disuruhnya untuk tidak membocorkan kejahatannya. Kalau dilihat dari cerita ini, yang jahat siapa? Yang harusnya menjadi tersangka siapa? Minimal kalau yang menerima uang itu menjadi tersangka, yang memberikan uang itu dengan menutupi kesalahannya itu juga harus jadi tersangka. Salam dari Koko Hirocimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Duh, menormalisasi, ntar dulu. Yang telepon siapa? Peran Mamski sebagai seorang pemeresong di sinetron, sebagai orang yang memeras di sinetron. Halo, apa kabar, Bo? Baik, oke. Masih lo sama itu lo, selengkian lo. Ini gue lagi butuh uang nih. Kenapa? Nepon lu, kenapa gue nepon lu? Ya iyalah, gue telepon lu, gue mau ngasih tau lu, gue lagi BU. Gue kan udah nyimpen nih rahasia lu, udah setahun ya kan, sama selengkian berondongannya lu itu. Iya, enggak, gue cuma mau minta duit aja sama lu. Nggak ada duit, nggak, gue nggak percaya lu punya banyak duit. Gini aja nih, gak usah banyak ngomong. Lu dengerin gue ngomong. Lu yang dengerin gue ngomong ya. Kalau lu gak transfer gue atau lu kasih ke anak buah gue siang jam 12 ini, gak, lu ada duit, gue gak percaya lu gak ada duit. Lu kasih ke gue 4M. Gak ada tawar-tawar, gak ada cicil-cicil. Itu foto-foto sama video sama berondongan lu, gue kasih ke laki lu, ke kantor laki lu. Hari ini juga kalau jam 12 siang lu nggak kasih anak buah gue 4M. Itu meres. Itu meres ya. Udah, nih kalian yang mau ya. Ya, itu meres. Oke? Siap, menyala. Nikita Mirzani menyala. Itu peran gue di sinetron. Oke, sekarang saya kiss body lotion. Oke, sebentar. Aku masukkan juga ini ya, lip serum ya sayang. Lip serum. Oke, yang mau lip serumnya ada di etalase 1. Yang mau ambil kiss body lotionnya, dapatnya 2 pot plus 1 serum body dari Presley Skin dan tas kecil manja. Tuh, ya. Di etalase 2, buruan. Tersangka pemerasan, dengar gak lu? Iya kah? Beneran nih. Sekali lagi kita lihat aja endingnya kak. Lagian kalaupun Nikita tersangka menurut aku ya Nikita tersangka terhormat. Aku nggak mau menormalisasi soal pemerasan atau apapun itu ya. Yang mengikuti kasus ini menurut aku sih ya, kalaupun dijadikan tersangka ya tersangka terhormat. Bayangin guys, dia itu berani speak up sesuatu kebenaran, tapi kalau ujungnya dijadikan tersangka ya tenang aja, nanti ada tahap pembuktian. Aku pakai Herboris nih guys, toh ini Herboris juga udah BPOM, aman semuanya. Aku suka banget yang ini karena dia itu ada kayak peppermintnya gitu, jadi ada sensasi dinginnya. Tuh, yang watermelon, ini yang strawberries. Kalau kata Nikita Mirzani sih, tunggu ya, kena loh. Sangka, tenang aja dulu, karena menurut gue ini bagian terserunya. Karena gue yakin banget seorang Nikita Mirzani sama Bang Mail itu pasti punya kartu trufnya tersendiri. Dan mereka cuma menunggu aja nih momen yang pas untuk ngelemparin kartu itu. Jadi perseteruan ini baru aja dimulai. So, semoga semuanya dapat berakhir dengan baik-baik aja. Dan semuanya juga dapat terselesaikan dengan secepat-cepatnya. Dan kita lihat aja siapa yang menang, siapa yang kalah.
sampai maksa suruh nyebut harga. Nah, tapi dapat 4M, dapat lah. Dia mau nyuap mulut. Gokil, gila, ini bakalan seru banget nih. Karena kan sekarang Nikita jadi tersangka ya guys. Tapi nggak cukup sampai di situ. Bukan itu tandanya bahwa Nikita bersalah, enggak. Jadi tersangka belum tentu bersalah. Nanti kan ada pengadilan dan akan mengeluarkan bukti-bukti dari kedua belah pihak nih. Ya kan? Apakah dari kedua belah pihak ini bukti-bukti dan saksi-saksi yang dikeluarkan nanti di pengadilan akan lebih memberatkan untuk kasus pemerasan atau penyuapan. Nah itu penyuapan, penjebakan ya, dan juga mesti diselidiki semuanya. Mesti diselidiki semuanya. Kenapa harus membuat jebakan dengan terus menelpon ya? Kalau benar seperti yang katanya Nikita tadi, menelpon. Jadi kalau orang memeras itu kan kita yang ditelepon orang, kita yang diancam. Jadi kita menerima telepon. Biasanya seperti itu kalau pemerasan. Ayo, kalau kamu nggak mau bayar saya akan bla 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 bla. Baru kita transfer. Tapi kalau ini kita yang terus menerus approach dan itu ada buktinya nanti, itu udah bukan pemerasan menurut aku ya, matanya orang awam. Tapi adalah upaya untuk menyuap, menyogok. Nah, kenapa harus menyogok? Itu juga harus diselidiki lagi di pengadilan, dikorek lagi. Ada apa dengan bisnisnya, ada apa dengan latar belakangnya sampai harus mencari Nikita Mirzani, ya kan, sampai melalui Mail bertanya soal harga, menawarkan harga, sehingga terjadilah transferan sejumlah 4 miliar tersebut. Jadi aku gak sabar sih nunggu babak berikutnya dari kasus ini. Oke, dan tetap semangat buat Nikmir. Gue tetap percaya sama lu. Gue tetap yakin bahwa apa yang lo omong itu bener. Lo nggak yang bohong-bohong atau triki-triki. Emang lo terima uangnya karena lo tawarin ya, siapa yang nggak mau 4 miliar. Gue juga ada yang telepon gue, gue kasih lo 4 miliar ya. Hayu buruan transfer. Ya dong. Ya kan, secara kan kerjaan kita emang cuap-cuap ya. Tapi pada akhirnya terus lu dilaporin seolah-olah lu yang memeras, itu sih nanti kita buktiin di pengadilan ya teman-teman. Kira-kira menurut kalian mana bukti yang lebih kuat nih? Bukti kasus pemerasan atau penyuapan alias sogok menyogok? Coba komen. Nikita Mirzani jadi tersangka. Nikita kenapa jadi tersangka nih? Aduh, nggak tenang. Gue selalu ada di belakang lu, Nikita Mirzani. Gue selalu ada di belakang lu, because gue adalah pembenci lo dulu. Sekarang gue adalah orang nomor 1 yang membela lo. Tenang aja, dia menurut gue adalah orang yang selalu berkata benar sih. Bukan ini ya, bukan disclaimer, bukan yang aneh-aneh. Maksud gue, secara pendapat gue adalah orang yang selalu mengungkapkan kebenaran dalam peristiwa apapun. Dia selalu ngomong apa adanya. Karena itulah gue jatuh cinta sama dia. Semangat buat Nikita Mirzani. I know you can do it all it is. Lo wanita hebat, girl parent, and you are the best mom. I love you so much. Sudah melakukan penundaan dengan alasan manusiawi ya, secara manusiawi dia punya pekerjaan yang harus dikerjakan, dan itu tempatnya bukan di Jakarta, jadi dia harus keluar kota. Nah, saya juga meminta waktu hari tanggal 3 dengan alasan secara syariah. Kenapa saya katakan? Karena ini sudah mendekati bulan puasa. Biarlah kami semua itu berkonsentrasi untuk mempersiapkan diri dalam puasa Ramadan. Hingga kami minta untuk ditunda pada hari Senin tanggal 3. Yang mudah-mudahan dikabulkan. Saya yakin penyidik mengabulkan karena kami mempunyai alasan yang rasional, yang secara logika itu bisa dibenarkan. Tapi kalau Bang Fahmi sebagai kuasa hukumnya, kenapa sih sampai harus ada statement bahwa memang ditetapkan sebagai tersangka itu? Alasannya apa? Karena bukti-bukti yang kuat atau seperti apa sih, Bang? Nggak ada, itu kan haknya mereka. Tapi hukum itu saya katakan lagi, di dalam peristiwa hukum itu ada sebab musabab, ada asal mula peristiwa. Peristiwanya itu dari mana asal mulanya? Seseorang tidak kenal, tiba-tiba ada orang lain menghubungi, terus meminta sesuatu. Bagaimana ada niat? Kenal tidak? Niat itu paling penting dalam peristiwa pidana. Ini kita tidak pernah punya niat apapun terhadap
terhadap seseorang tersebut. Bagaimana bisa ada pemerasan dan sebagainya? Tapi kan yang namanya tersangka itu pasti ada dua alat bukti yang menguatkan. Itu saya tidak tanggapi karena saya menilai nanti. Saya punya pandangan sendiri bahwa niatan dalam peristiwa ini tidak ada. Bagaimana seseorang tidak kenal terus punya niat terhadap orang yang tidak kenal? Satu, jika memang ini ada persoalan, kenapa dia yang mengatur sendiri jadwalnya, cara membayarnya? Dibayar 2 kali, setelah itu dia minta waktu, yang memberitahukan kalau nanti bulan ini sudah selesai, tolong sampaikan kami supaya kami membayar lagi. Terus bagaimana ada pemaksaannya, pengancamannya? Semua dia yang memutuskan. Tapi Bang, ini benar nggak sih bahwa ini sebenarnya Nikit dijebak atau apa gitu? Saya tidak menanggapi karena nanti itu saya menyampaikan hal-hal yang terkait dengan proses pembelaan saya. Jadi saya tidak mau menanggapi. Tapi untuk Mail sendiri gimana Bang? Tidak ada masalah, Mail itu kan nggak punya beban. Karena Mail, kamu kenal? Saya nggak kenal Bang. Saya dihubungi yang pertama saya tidak angkat. Seingat saya ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Yang kedua saya angkat, terus dia ingin bertemu dengan Nikita, tapi tidak dikasih kesempatan karena Nikita lagi ada sibuk. Kalau nggak salah dia lagi ada syuting di mana itu di luar pulau. Nah, karena itu November. Jadi bagaimana terus tiba-tiba orang yang tidak kenal saya ajukan kembali, orang tidak kenal tiba-tiba dinyatakan dia mempunyai niatan untuk melakukan pemerasan. Kenal tidak, niatan sudah pasti tidak ada. Tidak ada niatan, bagaimana niat itu kalau kita mengenal seseorang. Tapi Nikit sendiri sudah menerima. Endorse 1 tahun depan diperpanjang, dan itu adalah kalimat daripada yang bersangkutan. Tolong ya Mail, ingatkan ya nanti di November biar saya bayar lagi. Terus apa ini? Ya artinya ada kalimat bahwa itu memang endorsan. Ada di WA-nya. Jadi perjanjian itu bisa lisan. Tidak harus mana perjanjiannya, lisan juga bisa. Kecuali kita jual beli rumah. Kalau saya jual HP nggak perlu pakai perjanjian juga bisa. Tidak harus. Jual beli tidak perlu harus. Endorse pun lisan juga boleh. Ini kita artis dengan kesibukannya sendiri. Tapi kan kalau dibilang nominalnya yang tidak Kecil buat Nikita Mirzani sekali endorse kita. Dia brand ambassador itu miliaran. Tanya saja sama orang yang pernah. Jadi jangan nilai itu, karena sebagai artis itu macam-macam. Ada dia punya orang yang baik. Kalian nggak tahu kan sisi baiknya dia di belakang layar, saling membantu. Jangan suka sama namanya orang munafik. Dulu waktu aku belum mengakui siapa aku, kan Niki nggak suka. Makanya setelah aku mengakui, dia makin suka. Karena dia tuh orangnya tuh sukanya orangnya jujur. Itu yang aku suka, yang salut dari Kaniki. Apapun itu aku mah selalu mensupport Kaniki lah. Kaniki orangnya baik. Suaranya nggak berubah tapi rezeki gue, ayo, alhamdulillah. Kenapa emang? Kalau suara gue berubah, rezeki gue berubah juga dong. Kan gue nyari duit dari suara. Kenapa emang? The one and only lo gue doang. Lucinta Luna, si BFG cantik dengan suara abang-abang kulit semen. Ya Allah, kenyang banget, Masya Allah, tabarakallah. Nikmat mana lagi yang kau nikmatkan, terima kasih ya Allah. Tahu gak sih guys, waktu di Spanyol, Mbak Sandi, Mas Gilang, orangnya baik banget. Bener-bener sama wrestler-wrestlernya tuh udah kayak saudara. Ya, bener-bener kayak gimana ya, udah kayak family gitu loh.
Kalau itu ngerasa kayak pas momen-momen mau pulang ke Jakarta aja tuh kan kita kan ini dulu kan, apa sih namanya, ngobrol-ngobrol dulu di situ gimana, satu-satu tanya-tanya holidaynya, terus tuh lihat apa namanya video-video kenangan-kenangan selama kita di sana. Pas ucapan-ucapan satu persatu Mbak Sandi, Mas Gilang, semua pada nangis, aku jadi ikutan nangis karena aku nggak bisa ngeliat orang nangis kan, jadi menetes air mata. Pokoknya Mbak Sandi orangnya baik banget, Mbak Sandi tuh orangnya baik banget, malaikat yang turun dari langit. Mbak Sandi, Mas Gilang tuh bener orangnya baik banget, tulus mau membantu. Aku gini kalau makan pedes ingusan guys. Netizen bener-bener ya. Ya udah kenyangnya sebenarnya. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, amin ya Allah. Habis sampai tulang-tulang. Kenapa Susulawati nggak bisa kayak gue lu ya? Kasian ya lo. Makanya hidup lu miris. Kalau faktanya gue begini kenapa? Kok jadi lu yang rese? Gak suka yang ngeliat gue kayak gini, hah? Beda rezeki, beda nasib. Susulawati, kenapa kamu ngeliat aku begini? Minum dulu biar enak kak, iya sayang. Kan gila cantik banget lama-lama. Ya iyalah kan aku pakai MS Glow. Alhamdulillah. Seharian aku tidur di pesawat ya, bisnis class naik Emirates yang ada lounge-nya itu. Aduh enak banget, udah kayak di istana kerajaan. Itu pesawat bisa ada 2 lantai ya. Baru kali ini loh, sebelahan sama Keanu sama Mama Gigi. Ya kan, aku tidur. Ya kan, aduh ya Allah enak banget. Terus dibangunin sama pramugarinya kan. Makanannya enak-enak pula. Tapi aku gak bisa bahasa Inggris. Ya aku bilang aja pakai bahasa Indonesia. Mbak, yang enak apa mbak? Yang penting ada nasinya deh, aku bilang gitu. Ya udah dikasih. Terus minum jus apel, terus dikasih apa namanya tuh, salad-salatan. Gemes aja, kadang kayak Lisa Blackpink, kadang kayak LL. Jadi diri sendiri dong. Jadi diri sendiri. Minus berapa? Yang kiri minus 6 silinder 1, yang kanan minus 4 silinder 1. Jadi aku gak bisa ngeliat guys. Ini aku udah ada rencana mau lasik dalam waktu dekat ini. Kalau udah lasik kan enak tuh ya kan. Makanya aku udah selama 12 tahunan lebih aku pakai kayak softline mulu. Kadang tuh mata aku tuh jadi kayak kering gitu loh. Aku tuh sekali-kali pengen kayak dunia baru gitu loh. Bangun tidur tuh kayak lahir kembali, ngelihat dunia tuh indah gitu, nggak rabun mataku. Kalau jadi diri sendiri laki dong, insya Allah ya, insya Allah, insya Allah nanti. Kamu kok cantik banget kak, perawatan sayang, perawatan. Cuci tangan dulu ya sebentar ya. Mak Kim, kapan lu pulang dari Amerika? Gue udah balik dari Spanyol, giling.
Aduh ya Allah, alhamdulillah. Kenyang banget. Kamu ngantuk ya kak? Enggak. Masya Allah kaget. Aku senang banget loh guys. Aku akhirnya bisa live lagi di Instagram. Kalian mau tahu nggak alasannya kenapa? Aku waktu itu banyak banget pelanggaran, violation. Ya, karena waktu itu kan aku masih labil kan. Jadi kalau setiap ada orang haters yang ngata-ngatain aku tuh sering aku plesetin tapi dengan kata-kata yang agak-agak senonoh. Jadi itu kena violation. Karena kan IG kan aku baru tahu ternyata tuh nggak boleh ngomong yang aneh-aneh kan. Jadi sekarang aku lebih meminimalisir lagi lah kata-katanya. Banyak banget tuh panduan komunitas sampai aku tuh dari tanggal, aku ingat dari tanggal 12 Februari tahun 2024. Baru tanggal 12 Februari 2025 baru aku udah bisa live. Itu aku kegirangan sampai jungkir balik. Makanya kan dari kemarin selama setahun itu aku mainnya TikTok mulu kan live-nya. Makanya sekarang ini aku udah bisa kembali lagi. Kalian jangan ngebahas Kak Niki orang baik. Aku di sini ya sebagai sahabatnya Kak Niki, aku hanya mendoakan Kak Niki semoga nggak jadi tersangka. Itu cuma hoax. Ya, Kak Niki orang baik. Jadi kalian jangan suka mematok hal-hal yang membuat menggibah. Itu sama aja kayak dosa-dosa kalian sendiri, tau gak? Aku aja sekarang udah lebih mementingkan diriku sendiri karena ngurusin hidup orang aja, ngurusin hidup aku aja aku udah ribet, gimana ngurusin hidup orang gitu loh. Ya gak sih? Mending adem ayem udah gitu. Iya bener, Ami orang baik, makanya. Jadi jangan deh kalian tuh kayak nanya ini, nanya itu. Jadi pada kepo semua, udah. Kita doakan yang terbaik gitu loh. Aku yakin sih, karena baik pasti akan datangnya yang baik-baik. Karena aku tahu kok, kan ini orang baik kok. Dia aja dulu pernah ngajakin aku jalan bareng, nyalon bareng, terus shopping bareng. Pernah waktu itu ada planning main keluar negeri bareng tapi belum kesampaian karena sama-sama saling sibuk gitu. Itu ngungkapannya kenapa Kak, maaf dipotong jakunya sayang. Bibirnya pakai lipstick apa sulam? Aku sulam yang kedua kali, nanti yang ketiga kali belum. Mau operasi tes suara lagi enggak nanti rezeki aku di sini. Kemarin juga Mbak Sandi, Mas Gilang juga ngomong, Luna kamu lucunya begini, jangan diubah-ubah lagi. Iya Mas Gilang, iya Mas Sandi, karena kamu lucunya begini, nggak ada orang kayak kamu. Makasih topinya Dr. Martin, di gift sama TikTok gitu. Atau kalau misalnya kamu udah sempurna, suara kamu bagus kayak perempuan, kita kehilangan seorang sosok Lucinta Luna. Terima kasih Dr. Martin giftnya. Nanti Lucinta Luna yang dulu kemana gitu loh, yang suaranya kayak baling-baling bambu. Nanti yang ada orang-orang sekitar, ya kan, suami-suami orang pada larinya ke aku lagi saking aku udah sempurna banget. Gini-gini kan aku kasihan sama bini-bini kalian. Aku kan nggak mau jadi kayak Gayung Lope Pink. Kalau yang namanya jodoh ya jodoh. Nggak apa-apa aku hidup begini, bahagia kok. Yang penting nggak ngerugiin siapapun. Yang nggak Dr. Martin, dia tadi ngasih gift mulu, makasih loh. Jadi diri sendiri aja sekarang aku kayak gini, ya kan? Ngapain aku OP suara kayak gitu, ngapain?
ada penggantinya apa? Naina lu masuk nggak lu Naina? Lu bener-bener lu ya. Naina. Ini ada artis biduan Majalengka nih, namanya Naina Naibaho. Oke, Jiso BP, makasih sayang. Naina, kamu di mana? Jadi nggak sih ya? Halo Mbak Yu. Nah, ini baru perempuan asli. Wah, ini baru ya. Mana muka kamu, Naina? Ini udah. Itu bukan muka kamu. Udah. Nah, Halo. Iya. Ini aku Naina. Ini adalah pemain dalam serial Lucian BMG ya Mbak.